Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, kesulitan diangkat, dan semoga Allah selalu berikan kebaikan untuk kita semuanya ya. Dan yang paling penting, ini ingat, yang paling penting, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya itu akan baik, semuanya itu akan dibereskan oleh Allah dengan cara-caranya. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Ini selalu saya ingatkan, buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, mau lagi banyak masalah, mau lagi banyak utang, jangan lupa bersyukur. Itu kuncinya. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang berlimpah, itu salah satu kuncinya adalah banyak bersyukur. Selalu saya ingatkan bahwa mau tidur, bangun tidur, latihlah diri kita untuk bersyukur dengan kondisi apapun. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat, aku kaya, aku bahagia, hutangku lunas. Mau tidur juga alhamdulillah ya Allah, hidupku barokah. Alhamdulillah ya Allah, keluargaku sehat. Alhamdulillah ya Allah, rezekiku lancar. Katakan, jadi impian-impian Anda, keinginan-keinginan Anda yang selama ini Anda inginkan, mintalah kepada Allah dengan cara bersyukur, dilengkapi dengan memvisualisasikan bahwa apa yang Anda inginkan itu benar-benar sudah terjadi. Kalau itu yang kita lakukan, ini Masya Allah, dahsyat, luar biasa, pasti terjadi dan pasti terkabul. Tapi ingat, jangan pikirkan hasilnya, jangan pikirkan bagaimana caranya. Yang terpenting tugas kita, latih saja untuk terus bersyukur. Karena itu salah satu ciri-ciri orang yang ingin hidupnya berlimpah, ciri-ciri yang ingin hidupnya itu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita materi ya, seperti biasa yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini ya. Nomor saya, WA saya, yang ingin sharing terkait masalah hutang, masalah kehidupan, motivasi, boleh. Insya Allah saya balas, dan kemudian saya undang untuk masuk ke grup Mahkota Hati. Insya Allah teman-teman di sana udah banyak yang bergabung dan kita sering sharing dan saya selalu kasih materi ya. Baik teman-teman semuanya, begini. Hari ini saya ingin kasih ini ya, satu testimoni yang ini dengan satu amalan saja, insya Allah hutangnya itu lunas. Saya kasih judul begini, terpaksa ya Allah, hutang pinjol 55 juta itu lunas. Jadi ini sebenarnya ibu ini, saya izin ke beliau tuh untuk ngangkat kisahnya itu, tapi beliau bilang jangan namanya itu disamarkan saja karena beliau nggak mau. Dan sebenarnya ibu ini juga belum masuk ke grup saya, tapi beliau itu selalu mengikuti channel-channel Mahkota Hati, selalu mendengarkan video-video yang ada di YouTube saya. Jadi itu cerita singkatnya itu begini, saya singkat saja begini. Jadi kita sebut saja ibu ini namanya Ibu Rini. Mudah-mudahan beliau nonton video ini ya. Dia itu punya hutang pinjol tuh 55 juta, ada di 9 titik atau 11 gitu, saya lupa. Karena beliau tuh telepon saya kan, nggak lewat WA gitu. Lebih kurang mau jalan 3 tahun tuh beliau itu nggak bisa keluar dari jeratan itu semua. Selesai yang satu, pinjam lagi di titik ini, aplikasi ini, tutup lagi. Begitu setiap hari. Dan secara nggak sadar akhirnya ketumpuk utang itu. Jadi 9 titik dengan jumlah utang itu kok di total beliau sampai itu 55 juta. Dan yang lebih parahnya lagi, suaminya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu. Beliau ini anaknya 2, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan sudah bekerja merantau gitu ya di daerah Kalimantan gitu kalau saya nggak salah. Kalimantan atau apa Lampung ya, saya lupa. Ini buat ibu yang nonton nanti tolong di WA saya kalau kisahnya saya salah ya. Tapi saya ambil intinya karena saya paham. Jadi sekitar 2 tahun lebih itu beliau itu gali lubang tutup lubang, buka aplikasi sini tutup sini gitu, begitu terus lah. Akhirnya di satu kesempatan beliau tuh mentok dan bingung, nggak ada lagi jalan, kemudian nggak ngerti lagi beliau harus melakukan apa. Dari 11 atau 9 saya lupa itu ya, saya orang ini karena saking banyak ini ya, semuanya itu mentok, semuanya itu nggak kebayar karena nggak ada uang. Beliau ini dia bekerjanya itu jualan sarapan pagi gitu ya. Jadi di satu hari itu beliau tuh udah mentok dan nggak bisa bayar di semua titik ini, bahkan ditelepon, diteror segala macam.
Terus beliau tuh nelpon ke saya sambil nangis gitu, Pak tolong saya harus berbuat apa, hutang pinjol saya ini sudah mau 1 minggu nggak saya bayar, saya tiap hari itu ditelepon, dikata-katain, dimaki-maki dan segala macamnya, saya nggak ngerti harus bagaimana Pak, tolong dong Pak. Terus saya takut suami saya tahu, anak-anak saya tahu, pasti saya dimarahi dan saya takut diceraikan sama suami saya karena dia nggak tahu saya banyak hutang. Pokoknya sambil nangis intinya begitulah. Terus saya bilang begini, selama ini yang ibu amalin apa? Saya nggak pernah ngamalin apa-apa Pak, mohon maaf, bahkan saya sholat itu aja kalau mau saya aja, kalau nggak mau saya ya udah saya nggak sholat, begitu sambil nangis nih beliau ya. Ya sudah, saya pun memaklumi itu. Jadi saya bilang ya sudah, kalau memang ibu mau benar-benar selesai, mau benar-benar ditolong sama Allah, ibu amalin sholawat Jibril banyak-banyak ya. Berapa kali Pak? Sebanyak yang ibu mampu. Jika ibu mampu 30.000 dalam 1 hari, kerjakan itu. Ibu sambil aktivitas, selesai sholat, dan paling penting ibu jaga sholat, ya perbaiki sholat. Perbaiki sholat ibu, kemudian banyakin sholawat. Habis sholat, baca zikirnya, habis itu banyakin sholawat. Ibu lagi kegiatan, lagi aktivitas, baca sholawat sebanyaknya. Pakai tasbih digital, target ibu berapa dalam 1 hari itu, kerjakan saja. Terus gimana dengan hutang saya Pak? Udah, hutang itu dikesampingkan dulu deh. Ibu coba banyakin sholawat aja. Insya Allah dengan mudah-mudahan dengan wasilah sholawat itu pertolongan Allah datang. Tapi saya takut Pak, saya dimaki-maki, tiap hari diteror, ditelepon, saya sampai takut ngangkat handphone saya, nama saya sudah mau disebar, begitulah kira-kira itu yang teman-teman yang pada pinjam online itu pasti mengerti lah, begitu ya. Dia ketakutan, pokoknya ketakutan namanya disebar, tiap hari dimaki, dan yang lebih takutnya kalau suaminya tahu. Jadi dia sudah bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Saya kasih saran begitu. Kemudian dia pun coba ngamalin itu. 1 hari dia kerjakan. Alhamdulillah dalam 1 hari itu dia cerita tuh dapat 12.000. Ini WA saya selalu ya. Kemudian hari berikutnya dapat 10.000. Jadi hutang 55 juta itu dia bilang itu 4 hari lunas. Pas di hari keduanya itu dia telepon ke saya lagi, Pak kenapa ya kok belum ada solusi, belum ada jalan keluar, saya udah kerjakan sholawat ini. Saya bilang udah, mulai sekarang ibu jujur sama suami, sama keluarga bahwa ibu ada utang, ibu jangan nanggung sendiri, ibu jangan pikirkan sendiri. Tapi saya takut Pak, saya takut diceraikan, saya takut suami saya marah segala macam lagi. Bismillah ibu, mudah-mudahan nggak ada. Jadi akhirnya ibu itu nurut, mungkin karena sudah nggak tahannya lagi ya, nurut. Dia sampaikan ke suaminya. Alhamdulillah tuh dia cerita nih suaminya marah-marah segala macam lah, bahkan sampai mau dipulangkan ke orang tuanya. Tapi istrinya tetap bertahan, minta maaf, dan alhamdulillah pelan-pelan suaminya pun memahamin itu. Ya walaupun kondisinya masih marah suaminya ya, tapi paling tidak dia sudah jujur. Alhamdulillah gitu kan. Terus dia WA lagi tuh ke saya, Pak alhamdulillah saya sudah jujur sama suami yang tadinya marah, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai mengerti dan alhamdulillah mau membantu saya. Nah itu pertolongan pertama, mau membantu untuk menyelesaikan hutangnya. Tapi karena memang ada di beberapa titik kan pastinya butuh banyak yang harus ditutup, dibayar gitu ya. Jadi dia bingung nelpon saya lagi, Pak harus gimana ya, udah berusaha ini sama suami tapi kok enggak juga ya, ada sih dikit-dikit. Saya bilang udah ibu lepasin ke Allah, pasrahin, ibu kencangkan lagi sholawatnya, bener-bener ibu sholawat minta pertolongan ke Allah supaya Allah bukakan jalan. Nah tiba-tiba di pagi hari ini dia cerita di jam-jam 6 pagi di hari keempat tuh, kalau nggak salah dia yang cerita. Hari keempat tiba-tiba dia terdetak dalam pikirannya itu untuk menelpon anaknya yang sudah bekerja itu tadi, yang perempuan tadi yang saya sampaikan tadi. Tiba-tiba kepikiran untuk menelpon anaknya, mau cerita karena mungkin sudah nggak tahan lagi. Tapi awalnya dia ragu dan takut karena nanti takut anaknya itu marah, takut mengganggu, ini anaknya perempuan gitu. Tapi karena memang dia sudah nggak sanggup lagi, nggak mampu lagi, akhirnya diberanikan diri dan nelpon ke anaknya, bicara mereka sambil nangis lah gitu kan. Alhamdulillah anaknya itu ya nggak marah, tapi qadarullah ya, Allah alam ya, ketika dia nelpon dengan anaknya itu ternyata pas lagi anaknya kerja, bosnya itu melihat anaknya ini sedang nelpon kok sambil nangis. Selesai nelpon, ditanya lah anaknya nih sama bos yang tempat dia bekerja, kamu kena apa?
nggak apa-apa Pak, suruh jujur. Ini ibu ini cerita anaknya ini kerja itu disiplin, nggak pernah yang macem-macem gitu ya. Tanya, kemudian anak ini cerita sama bosnya begini segala macem, jadi dia bingung harus bagaimana. Terus Masya Allah luar biasa itu bosnya itu, karena anaknya rajin disiplin, dia bilang udah kamu nggak usah mikir, kamu nggak usah takut, biar hutang ibu kamu saya bayar 55 juta, nanti gaji kamu saya potong tanpa bunga berapa yang kamu mau. Itu jawabannya teman-teman. Masya Allah luar biasa kan, langsung ditolong sama Allah, itu dapat pertolongan Allah walaupun dengan cara utang tapi nggak riba, dan itu pertolongan Allah dan itu ajaib. Akhirnya dikasih pinjaman 55 juta, diserahkan ke ibunya, lunas semuanya. Anaknya dipotong saat itu ya, anaknya bilang itu 1 bulan tuh 400 ribu karena dia tuh bekerja sudah karyawan. Saya nggak tanya kerjanya apa gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya semampu anaknya itu dipotong, mau 400 kamu namanya, yang penting nggak ada bunganya. Masya Allah. Nelpon saya ibu itu nangis luar, makasih Pak Ustadz segala macam. Ini sekarang mau saya masukin ke grup lagi nih, insya Allah nanti teman-teman mudah-mudahan kenal sama beliau itu ya. Jadi itu teman-teman, jadi intinya sebenarnya ketika kita mengamalkan sesuatu itu yang paling penting itu bagaimana kepasrahan hati kita ke Allah, memasrahkan sepenuhnya pada Allah, nggak mengatur Allah, nggak memaksa harus sesuai dengan keinginan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kayak seperti ibu tadinya kan dia sudah ngamalkan 1 hari 2 hari, kok nggak ada keajaiban. Saya bilang lepasin, pasrahin. Udah akhirnya dilaksanakan sama itu, dipasrahinnya, dilepasinnya, mau diapain yang penting sudahlah. Dia pun udah jujur kepada suami dan sama anaknya. Akhirnya lewat anaknya. Cuman ibu itu tadi berpikirnya suaminya bisa membantu, ya walaupun tetap dibantu tapi jalan lain dari anaknya itu yang membantu. Itulah cara Allah unik dan ajaib yang nggak pernah disangka-sangka. Jadi karena itu teman-teman semuanya jangan putus asa, tetap berupaya. Tetap dekatkan diri pada Allah, kuatkan tingkat keyakinan, kepasrahan kita pada Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.